Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Ilyasa selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran akuntansi. Di sini saya Raka Wijaya Ramadan dengan NIM 21803244032 akan mempresentasikan materi tentang mata pelajaran akuntansi dasar dengan submateri pendahuluan akuntansi dasar. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana akuntansi itu bekerja, kita mesti perlu mengetahui dulu nih, apa pengertian dari akuntansi itu sendiri. Kalau menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Nah, bagi pihak pemakai informasi ini, apa saja yang terlibat? Nanti akan dibahas di bagian pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Yang jelas, menurut American Accounting Association, itu tuh simpelnya itu dia mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan yang gunanya nanti untuk penilaian juga keputusan yang jelas nanti di masa yang akan datang. Kalau menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Nah, kurang lebih ini sama, hanya yang membedakan itu kata-katanya ya, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas suatu transaksi yang telah terjadi gitu. Nah, kalau menurut Niswonger, Fass, and Warren yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Nah, ini ada samanya juga ya, keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Jadi, nanti kita akan membahas tentang pihak-pihak apa saja yang membutuhkan akuntansi gitu. Tadi sudah disebutkan bahwa ada tiga pengertian dari AAA, AICPA, dan juga Warren and kawan-kawannya. Sekarang dapat disimpulkan bahwasannya pengertian akuntansi bisa dirumuskan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai dan juga sudut pandang proses kegiatannya. Nah, untuk definisi sudut pandang pemakai, suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sedangkan definisi dari sudut pandang proses kegiatan, suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Nah, ini masih ada titik samanya yaitu para pengguna. Para pengguna. Nanti akan kita bahas. Ditunggu saja. Selanjutnya itu adalah tujuan akuntansi. Nah, setelah tadi dipaparkan mengenai pengertian yang simpelnya adalah proses pencatatan akuntansi yang nantinya akan dibuat sebagai penilaian dan menentukan keputusan jangka panjangnya seperti apa. Sekarang tujuannya. Secara umum menurut Warren menyebutkan tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam hal pengambilan keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis. Sedangkan kalau menurut Samrin, tujuan akuntansi adalah mengukur kinerja manajemen dalam suatu periode waktu tertentu baik oleh panitia internal maupun eksternal. Setelah tujuan akuntansi terbentuk, maka proses pembentukan
menuju laporan keuangan. Nah, yang dibutuhkan dari para pengguna informasi tentang para pengguna informasi akuntansi, yang dibutuhkan adalah laporan keuangannya, ya. Nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi di bagian pihak-pihak. Umum itu memperbaiki pengendalian akuntansi serta pengecekan internal. Nah, pengecekan internalnya ini ya berarti dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, untuk membantu mengawasi juga mengendalikan proses akuntansi yang sedang berjalan. Selain itu, akuntansi juga berperan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan catatan akuntansi, sebab transaksi sejenis akan digolongkan dalam kelompok yang sama. Dengan begitu, proses pencatatannya jadi jauh lebih mudah serta efisien. Kesimpulannya adalah peran akuntansi secara umum berfokus pada penyediaan informasi keuangan pada perusahaan dan pihak yang membutuhkan. Peran akuntansi secara umum lainnya adalah memperbaiki informasi yang telah dihasilkan sistem, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, dan juga mengurangi biaya penyelenggaraan akuntansi. Nah, selanjutnya nih kita sampai ke tahap pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini terbagi menjadi dua jenis, pihak intern dan pihak ekstern. Nah, bedanya adalah pihak intern itu adalah pimpinan perusahaan atau manajemen. Manajemen menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan, membuat kebijakan di masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Sedangkan untuk pihak ekstern yang pertama itu sebagai pemilik perusahaan. Cakupan pemilik perusahaan ini kan karena dia yang punya, berarti dia yang sudah mengetahui bagaimana market pasar seperti apa. Nah, pemilik perusahaan ini harus mengetahui informasi tentang akuntansi, bagaimana keuangannya dia, lalu perusahaannya mau dibawa kemana. Karena pasar yang ada di luar itu kan bisa berubah-ubah, dan seiring berjalannya waktu mungkin ketentuan dari pencatatan akuntansinya pun juga bisa berubah. Selanjutnya ada investor. Investor ini kan orang yang menginvestasikan pada satu organisasi atau satu perusahaan. Nah, kita sebagai investor tidak tidak hanya menaruh uang di perusahaan saja. Kita harus mengetahui betul apakah uang yang kita taruh di perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut telah melakukan pencatatan keuangannya dengan baik, ataukah perusahaannya sudah proper, ataukah perusahaannya sudah memiliki riwayat pencatatan keuangannya dan dengan laba yang bagus gitu. Selanjutnya ada kreditur. Sebagai kreditur juga tidak boleh memberikan kepada perusahaan secara gamblang ya istilahnya, dengan kayak sembarangan gitu ngasih uang, ngasih pinjaman gitu. Perlu diketahui dulu bagaimana perusahaannya itu tuh berjalan, apakah jelas dengan perusahaannya gitu, yang barang yang dijualnya pun apakah jelas ya. Nah, selanjutnya ada pemerintah gunanya membutuhkan informasi akuntansi itu untuk menentukan besaran pajak yang yang akan dikasih kepada satu perusahaan. Besaran pajak ini kan biasanya ditentukan oleh pendapatan dari perusahaan tersebut. Ini perlu membutuhkan informasi akuntansi. Dan yang kelima, karyawan. Ini kenapa sih karyawan juga perlu membutuhkan informasi akuntansi? Karena sebagai seorang karyawan juga tidak boleh kayak bekerja secara asal gitu di tempat perusahaan. Perlu diketahui dulu apakah perusahaannya itu tuh proper dalam hal keuangannya, karena ini akan berkelanjutan jika kalau pencatatan keuangannya tidak dilakukan secara baik, nanti imbasnya kepada kita, yaitu saat menerima upah atau gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya. Seperti itu.
Selanjutnya ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi sendiri dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama itu akuntan publik atau public accountant. Yang kedua ada akuntan intern atau private accountant. Yang ketiga ada akuntan pemerintah atau government accountant. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Nah, perbedaannya, akuntan publik adalah akuntan yang dia melakukan jasa untuk penghitungan atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan pada suatu perusahaan. Jadi dia seperti kalau ininya dia memberi buka jasa gitu. Bedanya dengan akuntan intern adalah uh, akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan dan menjadi bagian perusahaan tersebut ya kan. Nah, bedanya untuk akuntan publik ini cakupannya lebih luas, sedangkan intern itu ya dia bekerja hanya untuk perusahaan itu saja. Sedangkan kalau akuntan publik itu bisa bekerja untuk perusahaan mana saja. Akuntan pemerintah atau government accountant itu basicnya adalah seorang akuntan yang bekerja eh, di pemerintah ya. Lalu yang terakhir ada akuntan pendidik, yaitu seorang akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Nah, yang terakhir ada jenis dan bentuk badan usaha. Nah, jenis-jenis badan usaha ini terdiri dari tiga dari prosesnya ya, kegiatannya. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memperjualbelikan, menjual jasanya. Contohnya seperti pengantar barang, konveksi, terus ada salon, dan lain-lainnya ya. Itu yang bisa disebut dengan perusahaan jasa, karena yang dijual adalah jasanya. Lalu yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan tanpa merubah sedikit pun barang tersebut untuk dijualnya kembali. Nah, basicnya perusahaan dagang ini adalah reseller lah ya, reseller. Nah, misalnya kita membeli buku gitu. Bukunya ini kita jual kembali tanpa merubah bukunya itu tuh diapain, entah itu dibungkus atau diapapun itu, pokoknya kita menjual kembali ya, tanpa merubah. Kenapa begitu di highlight sekali kata tanpa merubahnya? Karena di perusahaan manufaktur ini adalah sebuah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, misalnya contoh perusahaan manufaktur itu adalah toko roti, terus sepeda motor, terus mobil, pokoknya yang mengubah barangnya itu tuh jadi, pokoknya mengubah barangnya dari awal sampai akhirnya itu berbeda ya. Entah itu menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Gitu. Nah, bentuk-bentuk badan usaha sendiri yang ada di Indonesia salah satunya ada perusahaan perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUMD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.